Pernah kepikiran gak sih kalau pasar itu sebenarnya punya bahasa rahasia buat ngobrol sama kita? Nah, hari ini kita bakal coba bongkar dan terjemahin bahasa itu bareng-bareng. Coba deh perhatiin fenomena ini. Aneh kan? Harga mobil mewah naik dikit aja, yang beli langsung mikir-mikir ulang. Penjualan bisa langsung anjlok. Tapi, coba lihat harga bensin. Mau naik kayak gimana pun, kita tetap aja ngantri di pom bensin. Kenapa bisa beda banget gitu responsnya? Jawabannya itu bukan sulap, tapi satu konsep ekonomi yang keren banget. Dan ini dia kata kuncinya, elastisitas. Konsep inilah yang jadi kunci buat membuka semua teka-teki perilaku pasar. Jadi, apa sih sebenarnya elastisitas itu? Gampangnya gini, ini tuh kayak alat ukur kepekaan pasar. Seberapa sensitif sih kita sebagai konsumen sama perubahan harga? Seberapa heboh kita pas ada diskon gede-gedean? Atau seberapa cuek kita pas harga barang naik? Nah, tingkat kepekaan itulah yang namanya elastisitas. Biar makin kebayang, coba deh pikirin karet gelang. Ada karet yang lentur banget, ditarik sedikit aja langsung melar jauh. Tapi ada juga karet yang kaku, yang butuh tenaga ekstra buat meregangkannya kan? Nah, permintaan pasar terhadap suatu barang itu sifatnya persis kayak karet gelang. Dari analogi karet gelang tadi, kita jadi punya dua jenis perilaku utama. Ada yang lentur, kita sebutnya elastis, dan ada yang kaku atau inelastis. Yuk kita bedah bedanya di mana. Lihat deh perbandingannya. Jelas banget kan, barang yang permintaannya elastis itu super responsif. Harganya turun sedikit, wih yang beli langsung membludak. Sebaliknya, barang inelastis itu kaku. Harganya naik tinggi pun kita tetap butuh dan harus beli. Nah, teka-teki di awal tadi akhirnya kejawab. Mobil mewah itu elastis, sementara bensin itu inelastis. Oke, kita fokus dulu ke permintaan elastis. Ini terjadi kalau kita sebagai pembeli itu sensitif banget sama harga. Contohnya, tiket nonton film. Pas ada promo diskon 50%, wih, bioskop langsung penuh sesak. Tapi coba kalau harganya dinaikin sedikit aja. Kita mungkin langsung mikir, mending nonton di rumah aja deh. Kalau digambarin dalam grafik, kurvanya itu bakal kelihatan landai atau nggak curam. Artinya, harga cuma perlu turun sedikit aja, tapi jumlah permintaan langsung melonjak jauh ke kanan. Nah, sekarang kebalikannya, permintaan inelastis. Ini bukan berarti kita sama sekali nggak peduli harga ya, tapi lebih karena kita nggak punya banyak pilihan. Contoh paling gampang itu obat-obatan penting atau kebutuhan pokok kayak beras. Harganya mau naik pun, kita tetap harus beli kan? Soalnya ini menyangkut kebutuhan mendasar. Grafiknya jelas kebalikannya, jadi kelihatan curam banget. Ini nunjukin kalaupun harganya naik drastis, jumlah yang kita beli itu turunnya cuma sedikit, hampir nggak berubah. Oh ya, dan perlu diingat ya, logika lentur dan kaku ini nggak cuma berlaku buat kita sebagai pembeli loh, buat penjual atau produsen juga sama. Pabrik baju bisa dengan cepat nambah produksi pas lagi tren. Itu namanya penawaran elastis. Tapi petani nggak bisa tiba-tiba mempercepat panen durian. Itu namanya penawaran inelastis. Oke, konsepnya udah dapet nih. Tapi di dunia ekonomi, kita nggak bisa cuma bilang, kayaknya nih lentur, atau ini agak kaku. Kita butuh sesuatu yang lebih pasti. Kita butuh angka. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana cara kita mengukur tingkat kelenturan ini secara akurat? Gimana caranya kita bisa bilang kalau kopi itu lebih elastis daripada teh, misalnya? Nah, para ekonom punya rumusnya. Jangan takut dulu, ini rumusnya simpel banget kok. Intinya, kita cuma mau ngitung skor elastisitas, yang kita sebut E. Caranya, kita bandingin aja seberapa besar reaksi pembeli, yaitu perubahan jumlah barang yang dibeli, dengan aksinya, yaitu perubahan harganya. Gampangnya, reaksi dibagi aksi. Yuk kita coba hitung bareng-bareng pakai contoh. Misalkan, harga barang turun 10%. Terus reaksi pasar gimana? Wah, ternyata permintaan langsung melonjak 100%. Tinggal kita bagi aja reaksinya dengan aksinya. 100% dibagi 10%. Hasilnya, skor elastisitasnya 10. Gede banget kan? Aturan mainnya sederhana banget. Patokannya itu angka 1. Kalau skornya di atas 1, kayak contoh kita tadi, berarti barang itu sifatnya elastis. Kalau skornya di bawah 1, artinya inelastis. Nah, kalau pas banget di angka 1, itu artinya reaksinya seimbang. Tunggu dulu. Ternyata ceritanya nggak sesederhana elastis dan inelastis aja loh. Sebenarnya ada spektrum yang lebih luas lagi yang perlu kita tahu. Oke, coba kita lihat spektrum lengkapnya.
Jadi totalnya ada 5 jenis. Di satu sisi paling ekstrim ada inelastis sempurna, skornya 0. Ini buat barang kayak obat penyelamat nyawa. Mau harganya berapapun, jumlah yang kita butuhkan ya segitu aja. Di ujung ekstrim lainnya ada elastis sempurna. Harga naik sedikit aja, permintaan bisa langsung jadi 0. Nah, kebanyakan barang dan jasa yang kita pakai sehari-hari itu ada di 3 kategori yang di tengah. Dan kerennya lagi, kelima spektrum ini berlaku juga buat sisi penawaran atau produsen. Ini nunjukin betapa fundamentalnya konsep elastisitas ini dalam dunia ekonomi. Oke, kita udah bahas panjang lebar soal teori. Sekarang, pertanyaan paling penting. Terus buat apa kita repot-repot ngertiin semua ini? Apa gunanya buat kita? Jawabannya ini penting banget. Karena konsep elastisitas ini ada di mana-mana. Perusahaan pakai ini buat nentuin harga jual produknya. Pemerintah pakai ini buat mutusin barang apa yang paling efektif buat dikenain pajak tinggi. Contohnya rokok, yang permintaannya inelastis. Dan yang paling penting, buat Anda pribadi, ngerti elastisitas itu bisa jadi senjata rahasia buat ngambil keputusan keuangan yang lebih cerdas. Jadi sekarang coba deh, iseng-iseng pikirin daftar belanjaan Anda. Kira-kira mana barang yang elastis dan mana yang inelastis? Barang apa yang bakal langsung Anda coret dari daftar kalau harganya naik? Dan barang apa yang mau nggak mau harus tetap dibeli? Nah, kalau Anda udah mulai bisa misahin keduanya, selamat! Anda sudah mulai bisa melihat dunia dengan kacamata seorang ekonom.